Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Ya, seneng banget Cerita Riki bisa hadir hari ini untuk nyampein sesuatu yang saya yakin sangat penting banget dan bisa bermanfaat bagi saya khususnya juga buat teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. You know what? Ternyata asuransi itu adalah wajib bagi semua warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Dan ini beneran my friend, sudah dijadikan satu kewajiban bagi kerajaan Malaysia, oleh kerajaan Malaysia maksud saya, bahwasannya semua pekerja termasuk pekerja asing seperti warga negara Indonesia di segala sektor pekerjaan, baik itu pertanian, perladangan, kilang, bahkan juga sektor informal seperti pembantu rumah tangga adalah wajib memiliki asuransi kesehatan. Hal ini sangat penting banget karena resiko kerja yang kita tidak bisa prediksi dan juga kondisi kesehatan yang tidak bisa kita prediksi sehingga sangat perlu banget untuk kita menjaga agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan seperti misalkan biaya pengobatan yang sangat mahal di Malaysia. Oleh sebab itu pemerintah Malaysia sejak tanggal 1 Januari sebetulnya 2011 lalu sudah mewajibkan semua pekerja asing untuk memiliki asuransi. Oke, nanti akan saya bagi di link di bawah sumber ini biar my friend pun bisa baca juga ya. Jom kita pelajari isi dari surat ini. Jadi my friend, di Malaysia ini ada dua jenis asuransi kesehatan tenaga kerja. Ada dua. Yang pertama namanya SKIPA. Oke, yang pertama namanya ini SKIPA. SKIPA itu singkatan dari Skim Perlindungan Insurans Kesehatan Pekerja Asing. Oke. Kemudian yang kedua namanya SKHPPA, yaitu Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing. Bedanya apa? Kita akan bahas bareng-bareng di channel Cerita Riki. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini biar kamu semakin tahu. Oke, jom kita bahas. Yang pertama adalah seberapa wajib sih asuransi ini? Ya, asuransi kesehatan bagi pekerja asing sudah wajib dimiliki bagi semua pekerja. Of course, di sini maksudnya adalah pekerja yang memiliki permit bekerja. Karena kenapa? Kalau pekerja itu tidak memiliki insurans, maka tidak bisa perpanjang permit kerja di tahun berikutnya. Karena sudah menjadi syarat bagi renewal permit untuk memiliki asuransi yang masih berlaku begitu. Jadi maknanya sangat penting alias wajib. Oke. Dan si asuransi ini harus mengcover 10.000 cover kesehatan kamu. Jadi kalau kamu sakit yang mengharuskan kamu dioperasi atau dirawat di rumah sakit yang harganya 10.000 itu bisa di cover dan bisa dibayar oleh asuransi. Jadi bukan sama kamu dibayarnya ataupun bukan sama majikan, tapi asuransi yang akan membayar. Kalau costnya sampai 10.000 ataupun di bawah 10.000 maka kamu tidak perlu membayar apapun karena kamu sudah punya asuransi. Dan asuransi kesehatan tenaga kerja ini hanya Rp120 aja per tahunnya. Gak terlalu mahal my friend, demi kesehatan kita semua pekerja di Malaysia. Kemudian siapa yang harus bayar asuransi ini? Nah ini penting. Pemerintah Malaysia sudah sepakat bahwa, izin Pak. Oke, bahwa untuk sektor seperti perladangan dan juga pembantu rumah, maka asuransinya itu wajib ditanggung oleh majikan. Oke, jadi untuk pekerja pembantu rumah, maid, ART, ataupun juga perladangan, maka biaya asuransinya itu ditanggung oleh majikannya. Kemudian untuk sektor-sektor lain di luar ladang dan juga pembantu rumah itu biayanya bisa dibicarakan, tidak ada kewajiban majikan untuk membayar, tapi bisa dibicarakan dengan pekerja apakah mau bayar oleh majikan ataupun juga mau setengah-setengah majikan dan juga pekerja
Ataupun kalau majikannya baik, ya cincai lah ya. Kemudian buat majikan nih yang memang tidak mau membayar asuransi pekerjanya di luar sektor med dan juga perladangan, sebelum mereka memotong gaji pekerjanya untuk urusan insurance, mereka harus mendapatkan kebenaran dulu sebelum memotong gaji kamu ke JTK. Jadi majikannya nih, contoh kalau misalnya pertanian ataupun juga kilang, majikannya nggak mau bayar insurance dan maunya pekerjanya yang bayar, kemudian majikannya membayarkan dahulu dengan niatan akan dipotong gaji di bulan berikutnya. Nah, sebelum memotong gaji, ingat nih, para majikan harus sudah mendapat izin dari Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Oke, paham ya? Paham, jadi nggak bisa semena-mena memotong gaji begitu aja tanpa ada persetujuan atau kebenaran dari Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Oke, bisa dipahami ya. Kita mau bahas tentang Skipa asuransi dengan SKHPPA. Bedanya apa? Oke, buat pembantu rumah nih, majikan-majikannya, halo, ingat ya, kalau Anda punya pembantu rumah, ingat loh, harus dibuatkan asuransi. Nah, buat pembantu rumah, nama asuransinya adalah Skipa. Ini. Oke, Skipa. Jadi berbeda dengan pekerja ladang, kilang, dan lain-lain. Karena resiko dalam pekerjaannya pun berbeda dengan pekerja kilang dan yang di perkebunan begitu ya. Makanya untuk asuransi pembantu rumah, asuransi namanya asuransi Skipa. Oke, Skim Perlindungan Insuran Kesehatan Pekerja Asing. Itu, oke. Di mana bisa dapatin asuransi itu? Nanti kita akan bahas ya. Jangan kemana-mana dulu, sabar. Ini masih banyak banget info yang penting. Kemudian buat sektor-sektor selain maid, pembantu rumah, maka mereka harus memiliki asuransi SKHPPA. Itu namanya asuransi kecelakaan kerja. Jadi misalnya yang di ladang, di kilang kan jenis resikonya pun berbeda dengan pembantu rumah. Makanya jenis asuransinya pun berbeda begitu ya. Tidak bisa pekerja ladang atau pekerja kilang menggunakan Skipa karena beda, klaimnya pun akan beda begitu. Oke, paham. Semoga informasi ini bermanfaat. Sharing video ini ke majikan-majikan kamu, ke teman-teman kamu, dimanapun mereka berada, biar mereka juga tahu ya. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Riki, oke? Saya Riki pamit. Assalamualaikum, have a nice day and stay healthy.